Ajang KTT ASEAN Summit 2023 memberikan dampak yang sangat positif, yakni mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Labuan Bajo selaku tuan rumah. Dan dalam perhelatan tersebut juga akan ada banyak wisatawan dari mancanegara yang datang ke Nusa Tenggara Timur dan menjadi momentum terbaik untuk terus mempromosikan pariwisata serta produk UMKM warga setempat. Dan kami akan mengulasnya untuk Anda dampak ekonomi KTT ASEAN bagi Provinsi NTT. Mari kita lihat bersama. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu warga NTT ini sebenarnya sangat bangga ya jadi tuan rumah. Ada beberapa alasan seperti dipilihnya Labuan Bajo menjadi venue KTT ASEAN ini pertama tentunya sebagai perwujudan pembangunan merata dan berkeadilan sosial. Dan kedua adalah aspek kesiapan akomodasi dan yang terakhir stabilitas. Ini menjadi tempat pelaksanaan kegiatan berskala internasional merupakan impian setiap pemerintah daerah termasuk Pemda Manggarai Barat. Dan yang kedua, Labuan Bajo ini memiliki keindahan alam dan budaya. Ini tentunya juga menjadi pelaksanaan kegiatan itu membuat potensi pariwisata NTT akan semakin dikenal berbagai kalangan warga di tingkat mancanegara dan efek dari kehadiran para kepala negara di Labuan Bajo akan membuat daerah itu juga semakin populer dan menarik minat kunjungan wisatawan di NTT di masa selanjutnya. Dan tentunya para delegasi ataupun rombongan kepala negara yang hadir di Labuan Bajo juga dapat menyaksikan langsung berbagai potensi daerah untuk berinvestasi di masa datang. Dan selanjutnya mari kita lihat bersama topik bahasan ekonomi KTT ASEAN ini banyak sekali dan kita sudah merangkumnya ada 4 fokus. Yang pertama adalah netralisasi karbon. Ya tentunya ASEAN memiliki kesamaan pandangan bahwa agenda keberlanjutan merupakan masa depan perekonomian ASEAN dan berkomitmen untuk bekerja sama mendorong perekonomian berkelanjutan. Dan karena itu isu pertama yang menjadi sorotan adalah pengembangan netralitas karbon. Dan yang kedua adalah implementasi kerangka kerja. Karena memang kerangka kerja ekonomi sirkular ASEAN ini sangat penting. Dan yang ketiga adalah mengenai upaya transisi energi negara-negara Asia Tenggara. Dan yang keempat adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik di ASEAN. Dan mari kita lihat selanjutnya pengaruh ekonomi Labuan Bajo. Yang pertama tentunya langsung saja berdampak kepada UMKM. Ya, di sana ada 10 UMKM terbaik yang akan dipamerkan di lokasi acara dan Kemenparekraf juga menyiapkan pasar rakyat yang melibatkan 40 UMKM yang akan berlangsung pada 7 hingga 13 Mei 2023 ini dan diharapkan melibatkan 3.000 orang sehingga ada perputaran ekonomi di sana. Ini langsung berdampak kepada mikroekonomi kita. Dan kita melihat ada 1.156 kamar hotel yang habis dipesan. Sebenarnya di Labuan Bajo sendiri terdapat ada 117 unit hotel dengan estimasi jumlah kamar kurang lebih ada 3.000 kamar. Tetapi hanya 22 hotel dan resort yang telah memenuhi standar sebagai tempat menginap delegasi dan juga panitia nasional KTT. Dan yang ketiga adalah pedagang kuliner ini banjir pengunjung, ini sudah pastinya karena kuliner di sana juga sudah wajib gitu ya terkenal untuk dicoba. Dan selain itu juga ada peningkatan jumlah wisatawan. Di sisi lain KTT ASEAN di NTT juga akan menjadi ajang promosi destinasi wisata Indonesia dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga optimis karena banyak sekali pengajuan penerbangan langsung ke Labuan Bajo seperti dari pasar Eropa seperti Italia ya, khususnya juga tertarik untuk melakukan penerbangan secara langsung ke Labuan Bajo. Ya. Dan ini adalah slide yang paling penting yaitu adalah tunggangan delegasi ASEAN Summit Labuan Bajo. Kita sudah lihat ada mobil listrik di sini. Ini adalah gagasan Indonesia dan PT PLN siap menyuplai daya sebanyak 282 unit kendaraan listrik untuk delegasi KTT ke-42 ASEAN dan juga 89
mobil operasional melalui stasiun pengisian kendaraan listrik umum di beberapa lokasi termasuk kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan berkaca ya pada pengalaman KTT G20 pada tahun 2022 di Bali, PLN ini juga semakin siap dalam mendukung terlaksananya KTT ASEAN di Labuan Bajo. Dan ini adalah simbol adanya transisi energi, pergeseran transportasi yang tadinya berbahan bakar minyak diganti dengan mobil listrik, di mana ini energi yang jauh lebih bersih. Dan mobil ini juga bukan disediakan oleh PLN, tapi bagian dari rentetan rangkaian kegiatan KTT ASEAN. Dan Gubernur NTT, Victor Laiskodat juga menyatakan energi adalah infrastruktur. Renewable energy menjadi panduan untuk energi masa depan dan NTT adalah salah satu lumbung energi baru terbarukan.